Persebaya sembunyikan kekuatan, Bernardo Tavares belum buka formasi terbaik jelang Liga 1. Berani taruhan bakal merapat? Rogerio Cina akan gabung Persebaya, pasti hanya rumor. Tiba-tiba target juara. Perubahan besar Bernardo Tavares diam-diam ubah wajah Persebaya. Mimpi besar Bajul Ijo, strategi rahasia Bernardo Tavares dan proyek Persebaya 2026. Kenapa banyak klub mulai waspada dengan Persebaya? Analisis kekuatan Bajul Ijo yang jarang dibahas. Persebaya sembunyikan kekuatan, Bernardo Tavares belum buka formasi terbaik jelang Liga 1. Persebaya Surabaya kembali menjadi sorotan jelang bergulirnya Liga 1. Namun, kali ini bukan karena hasil uji coba, melainkan karena satu pertanyaan yang mulai ramai diperbincangkan. Apakah Bernardo Tavares sengaja belum menunjukkan kekuatan asli Persebaya? Selama rangkaian pramusim, banyak pendukung memperhatikan bahwa komposisi pemain dan pola permainan Persebaya terus berubah. Formasi yang digunakan pun belum benar-benar menetap. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa sang pelatih memang sengaja menyimpan strategi terbaiknya agar tidak mudah dibaca oleh para calon lawan sebelum kompetisi resmi dimulai. Strategi seperti ini sebenarnya bukan hal baru di dunia sepak bola. Banyak klub yang akhirnya menjadi juara justru memilih menutup rapat taktik utama mereka selama pramusim. Fokus mereka bukan mengejar kemenangan di laga uji coba, melainkan memastikan tim siap tampil maksimal ketika kompetisi sesungguhnya dimulai. Jika benar Bernardo Tavares menerapkan pendekatan tersebut, maka pekan pertama Liga 1 bisa menjadi momen munculnya kejutan besar. Bisa saja Persebaya tampil dengan formasi yang sama sekali berbeda, perubahan peran pemain, atau bahkan skema menyerang yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Kini pertanyaannya, apakah langkah Bernardo Tavares ini merupakan strategi jenius untuk mengejutkan lawan, atau justru terlalu beresiko karena tim belum menunjukkan permainan terbaiknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Persebaya memang sedang menyembunyikan kekuatan aslinya, atau justru masih mencari formula terbaik sebelum Liga 1 dimulai? Berani taruhan bakal merapat? Rogerio Cina akan gabung Persebaya, pasti hanya rumor. Persebaya Surabaya terus menambah kekuatan di lini depannya untuk Super League 2026-2027. Kali ini, nama Rogerio Cina masuk dalam radar tim asuhan Bernardo Tavares. Melalui sosial media, rumor ketertarikan Persebaya kepada Rogerio Cina makin menguat. Saat ini, pemain bernama lengkap Rogerio Alves dos Santos sedang berstatus tanpa klub. Musim lalu, Rogerio Cina bermain di Liga Vietnam bersama Công An Hanoi. Sebagai penyerang, performanya cukup meyakinkan di lini depan. Pemain 29 tahun tersebut bermain 22 pertandingan bersama Công An Hanoi. Selain bermain di Liga Vietnam, Cina memiliki pengalaman bermain di AFC Champions League 2 dan ASEAN Club Championship. Secara statistik, Cina mengoleksi 8 gol di semua kompetisi musim lalu. Dia juga mencatatkan 4 assist selama satu musim membela Công An Hanoi. Di tengah rumor panas Cina menuju Persebaya, pemain asal Brasil tersebut sudah menunjukkan ketertarikannya bergabung dengan Green Force. Terlihat di Instagram pribadinya, dia telah mengikuti Instagram Persebaya. Menarik dinantikan apakah Rogerio Cina bakal resmi diboyong Persebaya ke Gelora Bung Tomo? Patut ditunggu atau malah ini semua hanya sebatas rumor saja. Tiba-tiba target juara. Perubahan besar Bernardo Tavares diam-diam ubah wajah Persebaya. Persebaya Surabaya kini tidak lagi sekedar berbicara soal finish di papan atas. Target juara mulai disuarakan dengan penuh keyakinan. Pertanyaannya, dari mana datangnya rasa percaya diri itu? Apakah Bajul Ijo memang sudah benar-benar siap, atau ini justru sebuah perjudian besar sebelum Liga 1 dimulai? Jika diperhatikan lebih dalam, ada perubahan besar yang mungkin belum banyak disadari oleh bonek mania. Salah satunya adalah langkah manajemen Persebaya yang kini bergerak jauh lebih cepat dibanding musim-musim sebelumnya. Proses perekrutan pemain dilakukan lebih awal, sehingga tim memiliki waktu lebih panjang untuk membangun chemistry sebelum kompetisi dimulai. Bukan hanya itu, kehadiran para pemain asing juga menjadi perhatian. Mereka datang dengan karakter yang sesuai kebutuhan tim, bukan sekedar melengkapi kuota. Dipadukan dengan metode latihan yang diterapkan Bernardo Tavares, Persebaya terlihat mulai membangun identitas permainan yang lebih disiplin, agresif, dan siap bersaing menghadapi tim-tim papan atas.
Namun perubahan terbesar mungkin bukan soal taktik atau kualitas pemain. Yang mulai terlihat adalah perubahan mentalitas. Persebaya kini seolah ingin menghapus kebiasaan hanya menjadi tim pengganggu, dan mulai membangun budaya sebagai tim yang benar-benar mengejar gelar juara. Inilah perubahan yang sering luput dari perhatian, tetapi justru bisa menjadi pembeda sepanjang musim. Lalu menurut kalian, apakah semua perubahan ini sudah cukup membawa Persebaya menjadi kandidat kuat juara Liga 1? Atau masih ada kekurangan yang harus segera dibenahi sebelum kompetisi dimulai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mimpi besar Bajul Ijo, strategi rahasia Bernardo Tavares dan proyek Persebaya 2026. Di balik ramainya pembahasan pemain asing Persebaya, ternyata ada satu proyek besar yang mulai disusun secara diam-diam. Proyek ini bukan hanya untuk menghadapi satu musim kompetisi, tetapi diproyeksikan menjadi fondasi Persebaya hingga tahun 2026. Lalu, apa sebenarnya misi besar yang sedang dibangun Bajul Ijo? Banyak perhatian tertuju pada nama-nama baru yang datang. Namun, jika dicermati, langkah Persebaya kali ini menunjukkan arah yang berbeda. Fokusnya bukan sekedar menghadirkan pemain berkualitas, melainkan membangun skuad yang mampu berkembang dalam jangka panjang. Inilah alasan mengapa komposisi tim mulai dirancang dengan keseimbangan antara pemain berpengalaman dan talenta yang masih memiliki masa depan panjang. Di sisi lain, kehadiran Bernardo Tavares diyakini menjadi bagian penting dari proyek tersebut. Sang pelatih bukan hanya dituntut meraih hasil instan, tetapi juga membentuk identitas permainan, meningkatkan mental bertanding, sekaligus mempercepat proses regenerasi, agar Persebaya tetap kompetitif dalam beberapa musim ke depan. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, Persebaya tidak hanya ingin menjadi pesaing di Liga 1 musim ini. Bajul Ijo berpeluang membangun fondasi yang kuat untuk terus bersaing memperebutkan gelar dalam beberapa tahun mendatang. Artinya, target mereka bukan sekedar juara sekali, tetapi menciptakan era baru yang lebih konsisten. Kenapa banyak klub mulai waspada dengan Persebaya? Analisis kekuatan Bajul Ijo yang jarang dibahas. Persebaya Surabaya belum memainkan pertandingan resmi musim ini. Namun menariknya, banyak yang mulai menilai Bajul Ijo sebagai salah satu tim yang paling berbahaya di Liga 1. Pertanyaannya, apa yang membuat banyak rival mulai waspada bahkan sebelum kompetisi dimulai? Jawabannya bukan hanya karena hadirnya pemain asing baru. Yang paling mencolok justru adalah kedalaman skuad Persebaya. Kini, hampir setiap posisi memiliki pelapis yang kualitasnya tidak terpaut jauh dari pemain utama. Kondisi ini memberi keleluasaan bagi Bernardo Tavares untuk melakukan rotasi tanpa mengurangi kekuatan tim. Tak hanya itu, gaya bermain yang mulai dibangun juga menjadi sorotan. Persebaya diprediksi akan tampil lebih disiplin saat bertahan, tetapi tetap agresif ketika menyerang. Jika strategi Bernardo Tavares berjalan sesuai rencana, Bajul Ijo bisa menjadi tim yang sulit ditebak karena mampu mengubah pendekatan permainan sesuai lawan yang dihadapi. Melihat catatan musim lalu, Persebaya sebenarnya sudah menunjukkan potensi besar. Kini, dengan tambahan pemain asing baru dan persiapan yang lebih matang, peluang untuk meningkatkan performa terbuka semakin lebar. Inilah alasan mengapa banyak pengamat mulai memasukkan Persebaya ke dalam daftar kandidat kuat penantang gelar. Namun, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah Persebaya benar-benar siap membuktikan semua prediksi itu saat Liga 1 dimulai? Atau justru tekanan sebagai tim unggulan akan menjadi tantangan terbesar mereka musim ini? Menurut kalian, apa faktor yang paling membuat Persebaya ditakuti musim ini? Kedalaman skuad, strategi Bernardo Tavares, atau kualitas pemain asing barunya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mencekam. Terbongkar alasan latihan sore Persebaya tiba-tiba memanas karena Bernardo Tavares. Suasana latihan sore yang seharusnya berjalan seperti biasa, tiba-tiba berubah total. Bernardo Tavares langsung menunjukkan sikap tegas sejak sesi dimulai. Instruksi demi instruksi terdengar lantang. Tempo latihan meningkat, dan tidak ada ruang sedikit pun bagi pemain yang kehilangan fokus. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan oleh pelatih asal Portugal itu? Bagi Bernardo Tavares, latihan bukan sekedar rutinitas harian. Setiap detail menjadi bagian penting dalam membentuk karakter sebuah tim. Kesalahan kecil yang mungkin terlihat sepele, justru bisa menjadi perhatian utama. Karena itulah, ketegasan yang ditunjukkan dalam latihan sore kemarin langsung memunculkan banyak spekulasi. Apakah ada aspek permainan yang belum sesuai dengan keinginannya? Atau justru Bernardo Tavares sengaja menaikkan intensitas latihan
karena merasa Persebaya harus siap menghadapi tantangan yang lebih berat? Namun, disinilah bagian yang paling menarik. Ketika banyak orang hanya melihat ekspresi tegas Bernardo Tavares, bisa jadi yang sedang terjadi jauh lebih besar daripada sekedar pelatih yang sedang marah. Sikap keras seperti ini seringkali menjadi tanda bahwa sebuah tim sedang memasuki fase penting. Fase ketika setiap pemain dituntut tampil maksimal, memahami instruksi tanpa kompromi, dan membangun mental bertanding yang lebih kuat. Bukan tidak mungkin, latihan sore tersebut menjadi awal dari perubahan yang ingin dibangun Bernardo Tavares. Ia tampaknya ingin memastikan seluruh pemain memiliki disiplin tinggi, mampu menjaga intensitas permainan, dan tidak kehilangan konsentrasi dalam situasi apapun. Sebab, di level persaingan yang ketat, pertandingan sering ditentukan oleh tim yang paling siap secara mental, bukan hanya yang paling berbakat. Semakin dekat dengan agenda pertandingan, setiap sesi latihan memiliki arti yang jauh lebih besar. Ketegasan Bernardo Tavares bisa menjadi pesan bahwa tidak ada lagi ruang untuk setengah-setengah. Semua pemain harus membuktikan kualitasnya, karena setiap keputusan yang diambil hari ini dapat menentukan siapa yang benar-benar layak menjadi bagian dari rencana besarnya. Kini, satu latihan sore telah memunculkan begitu banyak pertanyaan. Apakah sikap tegas Bernardo Tavares hanyalah bentuk standar disiplin yang biasa ia terapkan? Ataukah itu pertanda bahwa ia telah melihat sesuatu yang harus segera diperbaiki sebelum Persebaya menghadapi ujian sesungguhnya? Yang pasti, ketika seorang pelatih mengubah suasana latihan menjadi penuh tekanan, seringkali ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang ia siapkan. Bukan 7 pemain asing. Inilah faktor yang bisa menentukan Persebaya juara musim ini. Banyak yang belum sadar. Semua orang sedang membicarakan 7 pemain asing Persebaya. Siapa yang paling tajam, siapa yang paling berpengaruh, hingga siapa yang akan menjadi pembeda musim ini. Tapi tahukah Anda, sejarah Liga Indonesia justru berkali-kali membuktikan bahwa gelar juara tidak selalu ditentukan oleh nama-nama besar. Ada faktor lain yang jauh lebih penting, namun justru jarang mendapat perhatian. Jika Persebaya benar-benar ingin bersaing di papan atas musim ini, kuncinya bukan hanya kualitas pemain asing. Ada fondasi yang sedang dibangun secara perlahan, dan inilah yang bisa menjadi pembeda ketika kompetisi memasuki fase paling menentukan. Salah satu perubahan yang mulai terlihat adalah revolusi di sektor tim medis. Dalam kompetisi yang panjang, menjaga pemain tetap bugar sama pentingnya dengan memenangkan pertandingan. Cedera yang datang di waktu yang salah bisa mengubah arah perjalanan satu musim. Karena itu, peningkatan kualitas penanganan kebugaran menjadi investasi yang nilainya sangat besar. Tak hanya itu, program fisik baru juga diakini menjadi perhatian utama tim pelatih. Sepak bola modern menuntut pemain mampu menjaga intensitas selama 90 menit, bahkan sepanjang musim. Ketahanan fisik yang konsisten seringkali menjadi pembeda ketika jadwal pertandingan mulai padat. Namun disinilah yang paling menarik. Bagaimana jika semua itu masih belum menjadi faktor terbesar? Sebab keberhasilan Persebaya juga akan sangat bergantung pada seberapa cepat adaptasi Bernardo Tavares terhadap karakter skuad yang dimilikinya. Filosofi permainan sehebat apapun tidak akan berjalan maksimal tanpa pemahaman yang sama antara pelatih dan pemain. Lalu ada satu kekuatan yang sering terlupakan, yaitu kedalaman skuad lokal. Ketika pemain asing mengalami cedera, akumulasi kartu atau penurunan performa, justru para pemain lokal yang akan menjaga stabilitas tim. Ditambah lagi dengan konsistensi para pemain muda yang siap mengambil kesempatan, Persebaya memiliki modal untuk tetap kompetitif di setiap pekan. Belum selesai sampai di situ, kompetisi yang panjang juga akan menguji kecerdasan dalam melakukan rotasi pemain. Tim yang mampu menjaga kebugaran seluruh skuad biasanya memiliki peluang lebih besar bertahan di jalur perebutan gelar dibanding tim yang terlalu bergantung pada 11 pemain inti. Jadi, apakah 7 pemain asing tetap penting? Tentu saja. Namun mereka mungkin hanyalah bagian yang paling terlihat dari sebuah mesin besar. Faktor-faktor yang bekerja di balik layar justru bisa menjadi penentu sesungguhnya. Musim masih panjang, dan jawabannya belum bisa diberikan hari ini. Tetapi jika revolusi tim medis berjalan sesuai rencana, program fisik menghasilkan konsistensi, Bernardo Tavares berhasil menyatukan filosofi permainannya, serta skuad lokal mampu menjawab setiap tantangan, Persebaya bukan hanya berpeluang bersaing di papan atas. Mereka bisa menjadi tim yang diam-diam mengubah peta persaingan di Liga Indonesia, saat banyak orang baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Bernardo Tavares ubah total pertahanan Persebaya. Yuran dan Risto jadi kunci, tapi ada misi yang jauh lebih besar. Di saat banyak tim sibuk mempertajam lini depan, Persebaya justru mengambil langkah yang berbeda. Bernardo Tavares memilih membangun benteng terlebih dahulu. Keputusan ini memunculkan satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang dilihat sang pelatih hingga pembenahan organisasi pertahanan menjadi prioritas utama menjelang BRI Super League 2026-2027?
Sepintas, keputusan tersebut mungkin terdengar biasa. Namun bagi Bernardo Tavares, pertahanan bukan sekedar urusan bek tengah atau penjaga gawang. Organisasi pertahanan adalah fondasi permainan. Ketika satu pemain terlambat menutup ruang, ketika jarak antar lini terlalu renggang, atau ketika koordinasi sedikit saja terganggu, sebuah tim bisa kehilangan pertandingan hanya dalam hitungan detik. Karena itulah fokus latihan Persebaya belakangan ini diyakini lebih banyak diarahkan pada kerjasama antar pemain saat bertahan. Bukan hanya memenangkan duel, tetapi juga bagaimana seluruh tim bergerak sebagai satu unit yang kompak ketika kehilangan bola. Di lini belakang, nama Juran Fernandes tetap menjadi sosok sentral. Kepemimpinannya di area pertahanan menjadi salah satu aset penting Persebaya. Namun kini, perhatian mulai mengarah kepada Risto Mitrevski. Kehadirannya menghadirkan harapan baru untuk menciptakan koordinasi yang lebih solid di jantung pertahanan Bajul Ijo. Tetapi, justru disinilah teka-teki sesungguhnya dimulai. Bagaimana jika fokus utama Bernardo Tavares sebenarnya bukan pada Juran Fernandes ataupun Risto Mitrevski? Bisa jadi, yang sedang ia bangun adalah sebuah sistem. Sistem yang membuat siapapun yang berada di lini belakang tetap mampu menjalankan tugasnya dengan disiplin. Sebab dalam sepak bola modern, organisasi pertahanan yang kuat lahir dari kerjasama 11 pemain, bukan hanya kemampuan 2 bek tengah. Itulah sebabnya setiap sesi latihan menjadi sangat penting. Bernardo Tavares tampaknya ingin memastikan setiap pemain memahami kapan harus menekan, kapan mundur menjaga posisi, dan bagaimana menutup ruang sebelum lawan sempat menciptakan peluang. Detail-detail kecil seperti inilah yang sering luput dari perhatian, tetapi justru menjadi pembeda antara tim yang kebobolan sedikit dan tim yang kesulitan bersaing sepanjang musim. Jika pembenahan organisasi pertahanan ini berjalan sesuai rencana, Persebaya bukan hanya akan memiliki lini belakang yang lebih kokoh, mereka juga akan memiliki identitas permainan yang lebih disiplin, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi tekanan dalam kompetisi panjang. Kini semuanya bergantung pada bagaimana proses itu diterjemahkan di atas lapangan. Karena ketika musim resmi dimulai, nama besar pemain tidak lagi menjadi jaminan. Yang akan berbicara adalah organisasi, disiplin, dan kekompakan. Dan jika pertahanan benar-benar menjadi kekuatan baru Persebaya, mungkin banyak lawan baru akan menyadari betapa sulitnya menembus tembok yang selama ini diam-diam sedang dibangun oleh Bernardo Tavares.